Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Hasifa dengan NIM 2381623023. Di sini saya akan membuat video atau menampilkan video tugas mata kuliah statistika yang diampu oleh Dr. Fatih Inayatur Rahma. Nah, di sini tugasnya adakah hubungan antara komitmen, tugas dan motivasi kerja, kinerja karyawan. Data variabel X1, komitmen pada tugas, variabel X2, motivasi kerja, dan variabel Y, kinerja. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini, di sini tugasnya langsung saya pindah ke Excel ya. Nah, ini tugasnya. Sekarang kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita buka dulu. Nah, yang ini. Kita langsung ke variabel view. Terus kita ketik X1, berikutnya X2, dan yang terakhir yaitu Y. Nah, di sini kita rubah desimalnya menjadi 0. Sama yang X2 juga, dan yang Y. Nah, di label ini kita isi sesuai dengan tugas kita yang tadi, yaitu komitmen pada tugas. Selanjutnya yang X2 kita tulis motivasi kerja. Dan yang terakhir kita tulis kinerja. Kita lanjut ke mansur ini, kita ganti scale semua. Yang X2 juga, ini yang terakhir sama. Nah, ini kan semua kan sudah. Lanjut kita ke data view untuk melihat tabel yang sudah diganti tadi. Nah, ini kan sudah terganti. Ini X1, X2, dan itu ada Y. Selanjutnya kita buka Excel dan kita salin tugas yang ini ke dalam SPSS yang variabel X1 ke X1, dan selanjutnya juga begitu variabel X2 ke X2 yang ada di SPSS, dan yang variabel Y juga diletakkan ke tabel Y. Selanjutnya kita masuk ke menu analyze, terus kita ke yang ini registration dan kolom kedua. Yang kedua itu pokoknya kita pindah yang kinerja Y ke dependent. Nah, untuk yang kedua ini yang komitmen kita Ctrl A, langsung kita pindah ke yang ini. Selanjutnya kita masuk ke menu statistik, terus kita checklist yang nomor 2 itu, langsung yang ketiga, dan kita klik continue. Selanjutnya kita ke menu plot, kita rubah yang dependent ke yang variabel Y, dan yang address itu pokoknya kita rubah ke pindah ke variabel berikutnya. Lalu kita checklist yang normal juga, langsung kita klik continue. Terus kita langsung ke menu save. Nah, ini kita checklist yang itu pojok kiri atas sendiri itu pokoknya wis. Nah, ini paham kan? Langsung kita klik continue. Nah, yang 3 dari atas aja yang diubah, yang bawah itu yang updation style dan
berikutnya itu tidak usah ya teman-teman. Selanjutnya kita klik OK. Masih proses ya. Nah, ini dia hasilnya dari yang tadi. Selanjutnya kita buka Excel. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membaca tingkat hubungan antara variabel yang ini. Yang pertama, X1 dan Y itu hasilnya kita lihat di tabel SPSS-nya. Nah, ini yang pertama percent correlation dan ini hasilnya 0,287. Nah, kita lihat lagi di Excel. Nah, ini X1 dan Y hasilnya 0,287, tingkat hubungan antara variabel, dan kita lihat di sini. Nah, ini interaksi coefficient correlation, kita lihat yang tingkat hubungannya. Berarti berada di bagian keempat, yaitu 0,20 sampai 0,399, yaitu tingkat hubungannya rendah. Nah, kita langsung ke Excel yang tadi. Sebentar ya. Nah, ini X1 dan Y hasilnya 0,287. Berarti tingkat hubungan antara variabel X1 dan Y itu rendah. Selanjutnya yang kedua yaitu X2 dan Y. Kita lihat di SPSS-nya. Sebentar ya. Nah, ini hasilnya kan 360. Ini hasilnya. Selanjutnya kita lihat di tabel yang ini. Interaksi correlation kolerasi. Nah, berada di mana? Ternyata ada di barisan yang nomor 4, yaitu 0,20 sampai 0,399, yaitu terkategori rendah. Kita langsung ke Excel. Ini X1 dan Y hasilnya 0,360. Tingkat hubungan antara variabel X2 dan Y itu rendah. Selanjutnya kita yang ketiga, X1 dan X2. Dan ini hasilnya ya 0,624. Kita langsung lihat di sini. Berada di tabel bagian mana? Ternyata ada di bagian tabel nomor 2. 0,60 sampai 0,799 itu. Nah, tingkat hubungannya berarti kuat ya. Nah, ini yang nomor 2, tingkat hubungannya kuat. Kita baca di sini, X1 dan X2 hasilnya 0,624. Tingkat hubungan antara variabel X1 dan X2 itu kuat. Kita lanjut yang terakhir, X1, X2 dan Y. Nah, ini hasilnya 0,441. Kita lihat di tabel yang tadi. Nah, ternyata X1 ada di bagian yang nomor 3, 0,40 sampai 0,599, yaitu tingkat hubungannya ada di sedang. Nah, ini X1, X2 dan Y hasilnya 0,441. Tingkat hubungan antara X1, X2 dan Y simultan sedang. Selanjutnya kita ke hipotesis correlation partial. Nah, yang ini HO-nya. Kita lihat tabel yang ada di yang tadi loh. Nah, ini yang tadi. Kita scroll ke bawah. Nah, ini H0 variabel X atau X2, X1, X2 tidak ada hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Berarti tidak ada hubungan signifikan ya. Dan yang BH1 variabel X1 dan X2 ada hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Kita balik ke yang tadi ya di Excel. Nah, ini udah kan, udah benar. Sekarang yang hipotesis korelasi simultan F. Kita lihat di sini.
Nah, ini HO variabel X1 dan X2 secara bersama-sama tidak ada hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Nah, kita lihat di Excel, nih benar ya. Yang kedua juga variabel X1 dan X2 ada hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Lalu kita kembali ke Excel yang tadi. Kita ke dasar pengambilan keputusan. Nah, ini dasar pengambilan keputusan. Kita lihat di tabel SPSS-nya. Nah, ini yang kita lihat di One Toilet ini. Nah, ini hasilnya 0,62. Kita lanjut ke Excel yang tadi. Nah, X1 dan Y itu hasilnya 0,62, itu lebih besar dari taraf signifikannya, yaitu 0,05. Maka HO diterima dan H1 ditolak, tidak ada hubungan signifikan. Selanjutnya X2 dan Y hasilnya kan 0,025. Kita lihat di SPSS-nya. Nah, ini 0,025. Nah, hasilnya berarti X1 dan Y yaitu 0,025 lebih kecil dari taraf signifikannya, maka HO ditolak dan H1 diterima, ada hubungan signifikan. Selanjutnya X1 dan X2 hasilnya 0,79 kan. Nah, kita lihat di SPSS-nya. Nah, yang ini. X1 dan X2 hasilnya 0,079 lebih besar daripada taraf signifikannya 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, tidak ada hubungan signifikan. Dan yang selanjutnya X1 dan X2 dan Y hasilnya 0,82. Kalau yang ini beda ya, kita lihat di tabel model Sumari F-Jang itu, yaitu pokoknya. Nah, di aplikasi SPS-nya kita scroll ke bawah. Nah, ini dia. Yang ada di pojok ini hasilnya 0,082. Kita ke Excel lagi. Berarti X1, X2 dan Y hasilnya 0,82 tabel Sumari. Yang tadi ternyata lebih besar daripada taraf signifikannya, maka HO diterima dan H1 ditolak, tidak ada hubungan signifikan. Dan yang terakhir kita ke sumbangan variabel X1, X2 dan Y. Kita lihat di SPSS yang tabel model Sumari adjusted R-square itu. Langsung kita buka SPSS-nya. Yang ini. Nah, yang ini hasilnya 0,108. Kita balik ke Excel. Ini hasilnya 0,108 dikalikan 100%. Ini udah saya hitung ya. Hasilnya 10,8%. Nah, 10,8% tadi itu dikurangi 100%. Nah, ini hasilnya sudah saya hitung. Berarti hasilnya 89,2%. Jadi sisa sumbangan variabel X1, X2 dan Y yaitu 89,2%. Yang ini. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.